Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi-regulasi di bidang pendidikan. Pada kesempatan ini, channel ini akan menginformasikan sebuah informasi penting tentang pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2024 yang sangat penting bagi anak-anak kami tamatan SMA, SMK, dan sederajat tahun ini untuk memasuki kuliah dari ekonomi yang memang kurang mampu. Mari kita lihat penjelasan-penjelasan ini sehingga para guru atau satuan pendidikan dapat mensosialisasikan KIP ini kepada peserta didik dan segera mendaftarkannya. Program Indonesia Pintar atau PIP masuk ke pendidikan tinggi. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu, PIP ini sebenarnya penerima KIP di tingkat SMA SMK silahkan ini melanjutkan kuliah. Jadi tidak perlu khawatir biaya, semua siswa bisa memajukan diri menjadi penerima KIP kuliah. Kalau ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bisa mengajukan KIP kuliah. Sudah lebih dari data sampai sekarang 900.000 yang memanfaatkan KIP kuliah sampai saat ini. Nah, ini baru terbit panduan ini tahun 2024. Mari kita lihat ini dengan didukung atau dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akses kesempatan pendidikan di perguruan tinggi serta menyiapkan warga negara menjadi cerdas dan kompetitif. Kemudian di Permendikbud nomor 10 tahun 2020 tentang program Indonesia Pintar dikatakan PIP ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang diterima di perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas sasaran pemegang KIP SMA. Jadi ada pemegang KIP yang sudah ada di SMA, kemudian mahasiswa dari keluarga miskin dan atau dengan pertimbangan khusus. Ini pertimbangan khusus dari tentu Satuan Pendidikan dan Pemerintah setempat, mahasiswa Permasi di Papua dan 3T dan anak TKI, serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial dan atau kondisi khusus. Jadi berupa PP itu akan diberikan berupa bantuan tunai seperti tahun sebelumnya untuk perluasan akses dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, dan membiayai pendidikan. Nah, kalau kita lihat sejak tahun 2020 pemerintah KIP kuliah kepada lebih dari 900 mahasiswa kita sudah digelontorkan pemerintah untuk masuk ke perguruan tinggi termasuk penyandang disabilitas. Artinya keluarga orang tua yang tidak mampu untuk secara ekonomi untuk memasuki anaknya masuk ke perguruan tinggi, ini penting diinformasikan oleh Satuan Pendidikan untuk sampai saat ini masih berpeluang untuk anak-anaknya yang pintar atau yang bisa kategori masuk ke kuliah silahkan. Nah, kalau kita lihat pemerintah akan menanggung biaya pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang diterima pada program-program studi terbaik di Indonesia melalui KIP Kuliah Merdeka. Tentu saja harus mengikuti tes dulu, harus lulus. Kalau tidak lulus bagaimana? Itu tidak mungkin. Nah, kemudian manfaat KIP Kuliah Merdeka 2024 yang utama adalah jaminan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke perguruan tinggi berdasarkan akreditasi program studi prodi. Seluruh perguruan tinggi menerima mahasiswa KIP Kuliah Merdeka juga harus terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi. Jadi tidak, kalau kuliahnya di universitas atau perguruan tinggi yang tidak terakreditasi itu tidak boleh. Jadi harus minimal baik akreditasinya. Bantuan biaya hidup per bulan diberikan kepada mahasiswa berdasarkan 5 klaster wilayah, yaitu ada yang 800.000, 950.000, 1.100.000, 1.250.000, dan 1.400.000 mengacu hasil survei Badan Statistik ini per bulan.
Bantuan hidup tersebut sepenuhnya merupakan hak mahasiswa sehingga ditransfer langsung ke rekening mahasiswa penerima. Mahasiswa dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk memenuhi sebagai kebutuhan selama kuliah dan tidak boleh dimanfaatkan perguruan tinggi untuk biaya tambahan apapun. Nah, ini ketentuannya. Kalau kita lihat besaran-besaran itu, kalau dihitung uang kuliah itu dikategorikan. Misalnya biaya pendidikan per semester diusulkan perguruan tinggi kepada Puslapdik berdasarkan rataan besaran biaya pendidikan mahasiswa non-KIP di masing-masing program studi di tahun akademik 2024-2025 atau tahun akademik berjalan. Misalnya di prodi dengan akreditasi unggul atau A atau internasional itu maksimum 8 juta dan khusus pada prodi kedokteran maksimal 12 juta. Sedangkan prodi dengan akreditasi baik itu maksimal 404 juta dan untuk prodi akreditasi baik atau C maksimal itu 2.400.000. Jadi akreditasinya harus baik. Sekarang kita lihat persyaratan. Bagaimana anak-anak kita bisa memenuhi syarat sehingga masuk untuk penerima KIP ini. Pertama, penerima KIP kuliah merdeka adalah lulusan sekolah menengah atas SMA, sekolah menengah kejuruan SMK atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimum lulus 2 tahun sebelumnya. Jadi boleh yang sudah lulus 2 tahun sebelumnya dan mungkin sudah kuliah ya, sudah kuliah tetapi atau ada yang terhenti kuliah. Yang kedua telah lulus seleksi menerima mahasiswa baru. Kami ulangi, telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk perguruan tinggi akademik atau perguruan tinggi vokasi, baik PTN atau PTS yang telah terakreditasi pada program studi yang juga telah terakreditasi secara resmi dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi. Jadi harus PTS yang terakreditasi. Yang ketiga, memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan atau dengan pertimbangan khusus yang didukung bukti dokumen yang sah. Selanjutnya, persyaratan ekonomi sebagai KIP, penerima KIP kuliah merdeka tahun 2024 adalah mahasiswa memegang atau pemilik kartu Indonesia Pintar KIP yang sudah ada di SMA, kemudian mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, atau penerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh kementerian yang menanggulangi urusan pemerintah di bidang sosial seperti mahasiswa dari keluarga peserta program Keluarga Harapan PKH dan mahasiswa dari keluarga pemegang kartu Keluarga Sejahtera KKS. Kalau ada ini menjadi persyaratan mereka boleh mendaftar. Kemudian masuk dalam kelompok masyarakat miskin atau rentan miskin maksimal pada desil 3 data percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim PPKI yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Jadi ini tidak harus ketiganya persyaratan tapi salah satu. Kalau SMA ya lebih banyak di poin persyaratan nomor 1 karena sudah banyak yang menerima atau pemegang kartu KIP. Kemudian mahasiswa juga dari panti sosial atau panti asuhan. Terus nomor 5, jika calon penerima tidak memenuhi salah satu dari 4 kriteria di atas, jadi satu saja, maka dapat juga ditetapkan daftar untuk mendapatkan KIP kuliah merdeka selama memenuhi persyaratan miskin dan rentan miskin, sesuai dengan ketentuan yang dibuktikan dengan bukti pendatapan kotor gabungan orang tua itu paling banyak 4 juta setiap bulan. Atau pendapatan kotor gabungan orang tua dijumlahkan keduanya 750.000. Kemudian bukti keluarga miskin dalam bentuk surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah minimum tingkat kelurahan. Jadi ada surat SKPTM atau surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kelurahan. Nah, keunggulan penerima KIP kuliah ini, pertama pembebasan biaya pendaftaran, seleksi masuk perguruan tinggi kemanapun mereka asalkan terakreditasi.
Kemudian pembebasan biaya pendidikan, biaya kuliah atau UKT bagi seluruh penerima KIP Kuliah Merdeka yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi. Kemudian juga bantuan biaya hidup. Jadi ini juga bantuan biaya hidup dengan besaran ada yang 800.000, 950, 1.100.000, 1.250 dan 1.400.000. Kemudian jangka waktu penerima ini bisa 8 semester sarjana, ada yang diploma 4 atau 8 semester, sama saja dengan lamanya sarjana. Diploma 3 6 semester dan diploma 2 4 semester. Program profesi kalau dokter maksimal 4 semester, dokter gigi maksimal 4 semester, jadi tidak sampai ke 8 semester. Ini reguler, ini program profesi. Kemudian dokter hewan 4 semester, nurse 2 semester, apoteker 2 semester, bidan 2 semester, guru maksimal 2 semester. Nah ini Bapak dan Ibu lamanya anak-anak kita nanti kalau masuk ke perguruan tinggi ini lamanya menerima. Jadi ada yang sampai 8 tahun, ada yang memang hanya 2 semester 1 tahun. Kemudian jadwal pendaftaran ini penting dicatat. Registrasi akun SNPBMB siswa itu 8 Januari, ini sudah ada di satuan pendidikan masing-masing. Pendaftaran SNBP jalur prestasi 24 sampai 28 Februari 2024, pengumuman hasil SNBP nanti 26 Maret. Tapi kalau UTBK SNBT ini registrasi akun 8 Januari sampai 15 Februari masih sudah didaftarkan, ini sudah berlangsung. Kemudian nanti pendaftaran UTBK-nya 21 Maret. Kemudian gelombang 1 pelaksanaan UTBK ujiannya gelombang 1 itu 30 April sampai nanti 7 Mei 2024. Gelombang 2 14 sampai 20 dan juga pengumuman hasil 13 Juni sampai 2024. Masa unduh sertifikat UTBK itu 17 sampai 31 Juli 2024. Proses KIP Kuliah Merdeka ini nanti 12 Februari sampai 31 Oktober. Ini sudah mulai berlangsung, jadi harus secepatnya mendaftarkan diri. Kemudian seleksi KIP ke perguruan tinggi ini 1 Juli sampai 31 Oktober. Baru nanti ada SK penerimaan atau penetapan 1 Juli sampai 31 Oktober 2024. Nanti tata cara pendaftaran Bapak dan Ibu disosialisasikan kepada anak-anak kita, bisa membaca tata cara pendaftaran KIP Kuliah Merdeka di seluruh jalur SNBP, SNBT dan juga Mandiri, nanti bisa diakses di laman KIP Kuliah Merdeka di sini. Nah, panduan ini juga akan disertakan di link deskripsi daripada video ini supaya anak-anak kita banyak yang mendapatkan informasi tentang ini. Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka yaitu pendaftaran akunnya di laman KIP Kuliah Merdeka dilakukan melalui ada 2 cara. Siswa mendaftar secara mandiri boleh, kemudian perguruan tinggi yang mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima. Jadi nanti ini akan diinformasikan perguruan tinggi masing-masing. Tentu data-data yang diperlukan ada nomor induk NIK, kemudian NIS dan NPSN. Jadi sederhana. Apalagi anak-anak kita yang sudah ada KIP-nya di SMA, saya kira ini menjadi kesempatan yang perlu segera diambil. Kemudian tahapan pendaftaran KIP dimulai siswa melakukan pendaftaran di akun ini, kemudian nanti saat pendaftaran siswa masukkan NIK ini sudah ada. Silakan nanti ini dibaca karena ini tahapan pendaftaran secara teknis. Dan juga ini ada skemanya untuk diikuti, bisa dilihat dari nomor 1 sampai nanti terakhir poin 7. Demikian informasi ini diinformasikan kepada Bapak, Ibu guru dan juga calon-calon mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi untuk dapat dipergunakan, terutama bagi yang mengalami kesulitan kuliah secara ekonomi. Terima kasih dan dapat dilihat di kolom deskripsi panduan ini.